ini peringatan terakhir. 5 menit, kalau dalam 2-3 menit ke depan yang tidak aktif videonya ini masih bertahan, tidak mau aktifkan video, saya keluarkan dari grup Zoom. Dan kalau sudah dikeluarkan, tidak bisa masuk lagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita sudah bisa melaksanakan diskusi tadi di masing-masing kelas. Saya sudah ikuti yang THP maupun yang bisnis. Alhamdulillah sudah berjalan, ada tanggapan. Namun sebelum lebih rinci nanti kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul di masing-masing kelas, saya ingin memberikan gambaran umum dulu terkait materi zakat ini. Jadi zakat secara bahasa, secara etimologi itu bermakna bersih, murni, tumbuh, zakiyah, yazka, zakatan. Jadi bisa bermakna bersih, tumbuh, murni. Kemudian secara etimologi, para ulama memberikan definisi yang dimaksud dengan zakat itu adalah bagian daripada harta yang harus dikeluarkan, bagian tertentu daripada harta yang dimiliki dan memenuhi kriteria yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diberikan kepada mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat dengan ketentuan dan waktu tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan zakat. Sehingga tidak semua harta kaum muslimin atau hal-hal yang dimiliki oleh kaum muslimin wajib dikeluarkan zakatnya. Ada harta-harta yang tidak wajib zakat. Maka untuk bisa lebih detail membedakan mana harta yang wajib zakat dengan mana harta yang tidak wajib zakat, kita perlu perhatikan beberapa syarat wajibnya zakat. Apa sih syarat wajib dikeluarkan zakat? Saya ingatkan lagi ya, yang belum aktif videonya silahkan aktifkan sebelum saya keluarkan dari Zoom. Baik, yang pertama, muslim. Jadi orang yang wajib zakat hanya muslim, sebab perintah zakat termasuk perintah syariat yang bebannya hanya ada pada orang-orang yang telah beriman. Maka orang yang bukan muslim meskipun dia sekaya apa, itu tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua, harta yang dia miliki adalah milkut tam, dimiliki secara sempurna. Jadi, kalau dia punya uang 100 juta, ini uang hasil usaha di luar kebutuhan pokok dan kebutuhan usahanya. Udah untungnya nih, labanya. Dalam 1 tahun dia punya sekitar 100 juta. Aslinya wajib zakat, tapi ternyata yang dari 100 juta itu dia pinjemin lagi ke orang. Atau dipinjam oleh orang, atau dia pakai beli barang tertentu sampai sisa uangnya hanya 50 juta. Maka di saat itu uang yang dia miliki hanya 100 juta, sementara hanya 50 juta, yang 50 jutanya telah berupa barang. Nah, maka yang dihitung saat itu dia tidak wajib zakat lagi. Sebab sudah hartanya tidak dimiliki sempurna. Yang mencapai nisab 100 juta itu dipinjemin orang 50 juta atau dibelikan barang sudah dipegang oleh pembeli yang punya barang meskipun barangnya belum datang. Nah, jadi ini dalam kasus seperti ini dia tidak wajib zakat sebab hartanya belum dimiliki secara sempurna. Kemudian syarat yang ketiga, harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab adalah jumlah minimal harta wajib zakat. Sekali lagi saya ulangi. Nisab adalah jumlah minimal harta wajib zakat. Nah, ini jumlah minimal ini berbeda-beda ya, tergantung dari jenis harta yang akan dizakati. Kalau zakatnya itu adalah zakat profesi, maka sebagian ulama mengkiaskan dia dengan emas 85 gram. Tapi kalau
zakatnya itu adalah zakat perak misalkan, maka ada jumlah nisab atau jumlah minimal yang dia miliki dan wajib zakat adalah 595 gram. Kalau dia hasil pertanian sudah mencapai 653 kg atau 5 wasab, maka dikeluarkan zakatnya. Barang dagangan 85 gram emas setahun, zakat tijaroh ya. Barang dagangan dia jadi pengusaha, jual baju dan sebagainya. Ketika di akhir tahun dihitung ternyata untungnya udah sampai harga 85 gram emas. Untung bersih, dari potong pengeluaran macam-macam. Maka wajib zakatnya 2,5%. Ini jadi nisab itu jumlah minimal harta yang dimiliki untuk wajib zakat. Ini yang disebut nisab. Muncul saya pikir udah muncul di HP masing-masing ya, di gadget kalian masing-masing. Tablet ini. Nah, ini nisab ini. Ini yang disebut nisab ini. Jadi ya, jumlah minimal harta wajib zakat. Baik. Kemudian setelah mencapai nisab ada yang namanya haul. Haul itu adalah waktu minimal wajib zakat. Waktu minimal wajib zakat. Baik, saya akan mulai mengeluarkan yang tidak aktif videonya ya, karena sudah saya ingatkan 3 kali. Sekarang saya akan mulai mengeluarkan orang-orang yang tidak aktif videonya. Jadi nanti kalau ada di antara kalian yang tiba-tiba keluar, nggak bisa masuk lagi, ya karena saya sudah keluarkan. Baik. Syarat yang selanjutnya wajib zakat adalah haul, mencapai usia waktu minimal wajib zakat. Di tabel tadi kita lihat lagi ya, untuk mempermudah pemahaman, lihat lagi kembali di tabel tadi. Nah, di tabel ini ada yang disebut dengan haul atau waktu jatuh tempo wajib zakat. Kalau emas murni zakat profesi, yang termasuk ya. Jadi setiap 1 tahun sekali emas murni, perak murni yang dimiliki dikeluarkan zakatnya, dan kalau sudah mencapai nisab sekian, 85 gram untuk emas, 595 gram untuk perak, dan waktu kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun. Kalau barang pertanian, tanaman palawija, beras, jagung, gandum, kurma, anggur, sayuran, dan lainnya, kalau sudah mencapai 653 kg emas, dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. 5% kalau menggunakan biaya teknologi untuk pertaniannya, 10% kalau hanya mengandalkan alam untuk tumbuhnya. Misalkan dia punya pohon, kemudian dibiarkan gitu saja di atas gunung, tumbuh-tumbuh sendiri, maka zakatnya 10%. Barang perdagangan waktunya 1 tahun. Lagu rikas kalau harta karun, misalkan kamu gali-gali di rumahmu, di tanah depan rumahmu, mau gali sumur, ternyata menemukan harta karun, emas 7 kg emas. Nah, maka waktu ditemukannya itu langsung dia keluarkan zakatnya 20%. Kalau berupa gaji atau upah ataupun profesi, jika sudah mencapai nisab atau nilai minimal harta 85 gram emas, dikonversikan dengan rupiah nanti harga emasnya berapa. Kalau sekarang misalkan harganya 1 juta, maka kalau punya uang 85 juta di luar kebutuhan pokok dan yang lainnya, dan sudah mencapai waktu 1 tahun pekerjaan dan profesinya, wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Nah, ini yang disebut dengan haul, itu waktu minimal jatuh tempo wajib zakatnya. Baik. Kemudian syarat yang selanjutnya untuk kewajiban zakat adalah harta yang dimiliki sudah masuk dalam kategori an-nama atau harta yang tumbuh berkembang. Sehingga kalau harta itu tidak tumbuh berkembang, misalkan kamu punya emas atau punya mobil, dipakai sendiri hanya untuk perhiasan, bukan dijadikan bisnis. Mobilnya tidak dibisniskan, emasnya tidak dibisniskan. Barang seperti punya duren, kebun duren punya dia, tapi tidak diperjualbelikan, hanya untuk konsumsi pribadi dan keluarga besarnya, tidak
perjualbelikan. Begitu juga punya sawah bertani, tetapi padinya itu tidak untuk dijual belikan, hanya untuk konsumsi sendiri. Maka dalam hal-hal seperti ini, jika harta itu tidak dibisniskan, tidak tumbuh berkembang dan menghasilkan keuntungan, tidak wajib zakat. Meskipun banyak. Punya rumah 3 buah, di mana satu rumah harganya 450 juta. Satu rumah dia tinggali, yang duanya dibiarkan begitu saja. Tidak ada niat menyewakan. Memang disiapkan untuk anak keturunannya atau keluarganya yang datang nanti. Untuk tempat tinggal biasa. Bukan untuk dibisniskan. Maka di saat itu meski dia memiliki investasi berupa rumah sampai 3 buah, tidak wajib mengeluarkan zakat yang terkait dengan rumah tersebut. Kecuali nanti rumahnya disewakan, maka dihitung harga sewanya itu. Kalau sudah mencapai harga 85 gram emas dalam 1 tahun sewa, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Atau nanti satu saat ketika dia butuh uang, dia jual rumahnya. Sehingga awalnya beli 450 juta, bisa jual 1 miliar misalnya. Jadi keuntungannya, nah ini wajib dia kemudian mengeluarkan nanti harta zakat tijarah, zakat perniagaan. Karena dia sudah jual beli rumah, ada zakatnya. Sampai sini jelas ya. Mencapai nisab haul, an-nama milkut tamlah. Kemudian orang yang memiliki harta tersebut adalah orang yang merdeka. Sehingga budak tidak wajib zakat. Selanjutnya syarat yang berikutnya, harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok kita. Jadi kalau ya, pokoknya sendiri masih ngutang sana sini, tidak wajib zakat. Meskipun asetnya banyak, tapi karena asetnya sawah yang ditinggalkan orang tuanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau terlantar begitu saja tanahnya, tidak ada produktivitas dari tanah tersebut, maka orang tersebut tidak wajib zakat meskipun banyak tanahnya. Jadi di kampung-kampung mungkin kita lihat orang banyak tanahnya, diberikan orang tua, tetapi untuk makan sehari-hari sulit, maka orang seperti ini tidak wajib zakat. Kemudian yang terakhir, pemilik harta tidak sedang dalam keadaan hutang yang mendesak untuk dibayar. Banyak hutang yang mendesak untuk dibayar. Kalau ada orang yang punya uang 100 juta, nah ini kan sudah melebihi nisab ya. Nisab untuk harta zakat mal itu 85 gram emas. Sekitar 85 juta kalau emasnya 1 juta. Dia punya uang 100 juta. Di samping uangnya yang 100 juta, dia punya utang 200 juta. Utangnya 200 juta. Nah, kalau utangnya 200 juta ini mendesak untuk dibayar segera dalam kepemilikannya yang 100 juta itu, maka saat itu orang tersebut tidak wajib zakat. Kenapa? Karena utangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Beda soal kalau utangnya itu bertempo 10 tahun, 200 juta. Uang yang dia miliki 100 juta. Maka saat itu wajib mengeluarkan zakat dari uang yang dia miliki 100 juta dan hanya mengeluarkan sebagian untuk setoran di bulan itu saja terkait dengan utangnya yang 200 juta. Nah, seketika ada seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria-kriteria yang saya jelaskan tadi, maka di saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu ada beberapa jenis zakat. Ada zakat mal, mal itu harta itu nanti. Kemudian terkait emas, perak, ada tanaman, ada zakat perniagaan, ada hewan ternak, harta temuan, profesi, dan zakat fitrah. Baik. Nah, ini cara menghitung zakat profesi itu karena dia diambil 2,5% dari penghasilan kita dalam waktu 1 tahun atau mencapai haul. Rumusnya penghasilan kita dikurangi dengan kebutuhan pokok yang telah diakumulasi dengan hutang serta pajak. Ditambahkan dulu kebutuhan pokok, hutangnya berapa, pajaknya berapa. Udah ketemu hasilnya, baru penghasilan dikurangi. Nanti akan ketemu hasilnya sisa penghasilan yang kena zakat. Baru nanti dihitung nisab dan haulnya sudah mencapai atau belum. Oh, nanti dulu dah, tunggu dulu. Belum bagus.
Contoh ini ya, ini contoh menggunakan harga emas yang 300 gram, yang dulu ini, beberapa tahun yang lalu. Contoh gaji tetap dosen 1 bulan itu 3 juta, dikali 12, 36 juta. Lalu honor-honornya yang lain di luar gaji tetap 2 juta misalkan. Artinya pemasukannya 5 juta per bulan, dikali 12 bulan, sekitar 24 juta. Kalau di total, dia punya bisnis lain. Misalkan dosen itu punya bisnis lain, investasi lain berupa barang dan laba hasil usahanya, sehingga di akhir tahun dia punya sekitar 50 juta. Kalau dijumlahkan semua total harta yang dia miliki sekitar dalam waktu 1 tahun 110 juta. Kebutuhan pokoknya sebulan tuh untuk makan, minum dan sebagainya 2,5 juta kali 12 30 juta. Sedangkan pajak kendaraan, pajak bangunan sekitar 1.500.000. Lalu ada kredit, punya utang juga dia dosen tersebut. Ini saya tidak bicarakan diri saya ya. Nah, ini contoh supaya kalian tidak suuzon nanti. Jadi dia punya kredit sekitar 2 juta dikali 12. Maka 24 juta. Sehingga ketika di jumlah utangnya, jumlah kebutuhannya 55.500.000. Jumlah harga nisab mencapai nisab kalau emas itu 300 gram adalah 25.500.000. Maka zakatnya 110 juta dikurangi 55.500.000, ketemu hasilnya 54.500.000. Nah, di saat ini, di titik ini dia sudah wajib zakat. Karena nisab atau jumlah minimal harta yang harus dimiliki ada untuk orang yang wajib zakat profesi adalah 25.500.000 jika harga emas per gramnya 300.000. Maka kalau harga emas per gramnya 1 juta, ini dia belum wajib zakat ya. Ini kita pakai 300.000. Maka cara menghitung zakatnya 54.500.000 dikali 2,5% untuk zakat profesi atau zakat gaji dan sebagainya. 2,5%, maka ketemulah hitungan 1.362.500 per tahun. Kalau ingin bayar per bulan karena ingin meringankan dirinya, di mana hal ini dibolehkan dalam syariat. Pernah Nabi, ini sesuai fatwa Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya ketika ada sahabat yang minta keringanan untuk diberikan kebolehan mencicil zakatnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rokhosad Nabi SAW telah memberikan keringanan. Siapa Nabi SAW? Ada az-zakati, ta'jila ada iz-zakati, untuk menyegerakan pembayaran zakat. Utama qala fi riwayatin, atau sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat, Nabi memberikan keringanan untuk menyegerakan bayar zakat. Maka di saat itu sebagian ulama dengan berdasarkan hadis ini termasuk Muhammadiyah memandang boleh mencicil zakat penghasilan profesi, zakat mal per bulan 113.541,67 rupiah. Sebab kalau langsung keluarkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, biasanya berat hati. Lumayan pakai beli HP Oppo, Redmi kan dapat itu 3 juta, 2 juta. Maka untuk memudahkan dan menghindarkan hatinya daripada rasa berat mengeluarkan zakat, boleh dicicil per bulannya. Baik. Nah, untuk zakat fitrah yang sudah kita lewati, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an minat tabar atau sa'an minasy sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghiri wal kabir minal muslimin. Nabi SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 sok korma atau 1 sok gandum. 1 sok itu 2,5 kg makanan pokok atau 2,75 kg makanan pokok. Nah, ini perbedaan pendapat antara para ulama mengenai hal tersebut. Muhammadiyah memandang 2,5 kg sudah cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Diwajibkan oleh Nabi untuk semua muslim, baik yang merdeka maupun budak, perempuan maupun laki-laki, anak maupun orang dewasa. Dan diperintahkan oleh Nabi kami diperintahkan, kata beliau Abdullah bin Umar, antu adda
supaya kami membayar zakat fitrah itu qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar menunaikan salat Idul Fitri. Maka kalau untuk zakat fitrah, satu jenis kewajibannya dibebankan kepada semua kaum muslimin yang masih hidup berupa 2,5 kilogram makanan pokok. Kedua, waktu ditunaikannya mulai dari masuknya bulan Ramadan berakhir sebelum orang keluar sholat Idul Fitri, dan dibagi dia menjadi 3 waktu. Waktu mubah tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan. Waktu mandub atau mustahab, waktu yang dianjurkan tanggal 15 Ramadan sampai dengan tanggal 28 Ramadan atau menjelang akhir bulan Ramadan. Waktu wajib segera bayar zakat adalah waktu malam takbiran Idul Fitri sampai dengan pagi sebelum orang keluar sholat Idul Fitri. Ini 3 waktu membayar zakat fitrah. Keempat, mustahik zakat. Nah, kalau mustahik zakat itu ada 8 orang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Orang-orang yang bisa menerima zakat adalah 1 orang fakir, 2 orang miskin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beda antara fakir dan miskin ada pada dia meminta-minta atau tidak. Miskinnya sama, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap, makan susah sehari-hari. Yang satu tidak meminta-minta, dia disebut dengan fakir. Yang satunya meminta-minta, disebut dengan miskin. Sebagian ulama kemudian memberikan penjelasan berbeda dengan mengatakan bahwa orang miskin jauh lebih lemah daripada orang fakir. Kalau orang fakir, dia masih bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang miskin sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebagian lagi ada yang membalik gitu. Yang fakir justru lebih sengsara daripada orang miskin. Orang fakir itu betul-betul lemah tulang punggung, fisiknya maupun keadaannya, sehingga tidak bisa mencari nafkah sehari-hari. Kalau orang miskin masih bisa mencari nafkah, hanya saja tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Intinya orang fakir dan miskin boleh diberikan zakat fitrah. Boleh diberikan zakat. Sebentar ya, saya angkat telepon ini. Waalaikumsalam. Halo. Baik. Nah, tadi sampai mana tadi, fakir miskin ya? Nah, ini orang fakir, orang miskin. Ada amil zakat. Amil zakat ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah mereka yang ditugaskan oleh negara untuk mengurus, menghitung, mencatat, mengambil dan menyebarkan zakat. Maka jumhur ulama mengatakan amil yang berhak menerima bagian daripada zakat adalah mereka yang ber-SK resmi dari negara atau lembaga yang diberikan izin oleh negara, seperti lazismu. Lazismu itu boleh mengambil 1/8 daripada zakat untuk kebutuhan operasional maupun gaji daripada orang-orang yang bertugas menarik zakat dan menyebarkannya. 1/8 bagian daripada amil zakat. Para mu'allaf, siapa mu'allaf itu? Orang yang 2 definisinya menurut para ulama. Pertama, orang kafir yang berpotensi untuk masuk Islam, mudah dibujuk dengan diberikan zakat tadi. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan perlu dihibur dengan diberikan zakat, bagian daripada zakat, meskipun dia kaya. Jadi tidak peduli kaya miskin, mu'allaf boleh. Begitu juga amil, kaya maupun miskin boleh mendapatkan bagian daripada zakat. Boleh, bukan harus ya. Orang yang menjadi budak dan akan memerdekakan dirinya, boleh. Orang yang terlilit hutang, ini juga boleh dibayarkan dengan harta zakat. Ada kaum muslimin mau bayar utang tapi tidak bisa, selalu dikejar-kejar oleh rentenir sampai membahayakan diri dan keluarganya.
maka boleh kita keluarkan harta zakat untuk bantu dia bayar hutang. Fi sabilillah, menurut Imam Syafi'i, fi sabilillah adalah untuk orang-orang yang ikut perang di jalan Allah tetapi tidak digaji oleh negara. Kalau digaji oleh negara tidak pakai dana zakat, dia pakai dana negara. Tapi kalau ada orang-orang relawan yang ikut perang, perjuangan, baik perang dalam makna hakiki ataupun membantu musibah, meringankan musibah bencana-bencana di daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia contohnya, maka saat itu karena dia relawan, boleh kemudian dia diberikan upah atau diberikan transport dari donasi yang dikumpulkan oleh kaum muslimin, donasi maupun zakat yang dikumpulkan kaum muslimin. Ibnu Sabil yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Jadi perjalanan itu perjalanan yang bagus, dibenarkan oleh syariat dan kehabisan bekal. Boleh dia mendapatkan bantuan dari harta zakat infak sodako. Termasuk kalian nih mahasiswa-mahasiswa nih. Lama telat kiriman sampai 3 bulan, tidak datang-datang, sudah banyak utang di warung tetangga. Minjam di teman kos tidak enak. Boleh dia kemudian menemui lembaga zakat seperti Baznas atau Lazismu. Sampaikan saya ini mahasiswa kekurangan bekal di perjalanan nih. Butuh untuk makan, butuh untuk pulang. Yang penting jangan minta untuk kuota dan beli HP saja. Maka di saat itu amil zakat atau yang mengurus zakat boleh memberikan bantuan kepada Ibnu Sabil ini, musafir yang dalam perjalanan taat, menuntut ilmu dan sebagainya, untuk diberikan bekal sekedar cukup untuk dia kembali pulang atau menyambung kehidupannya. Baik, ini beberapa hal terkait dengan zakat. Sampai di sini saya pikir penjelasan tambahan dari saya mengenai zakat. Sekarang saya ingin sekedar melihat-lihat beberapa pertanyaan. Ada sisa waktu sedikit. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Pertama dari THP, bolehkah memberi zakat kepada orang yang tidak mau sholat, tidak pernah sholat, atau orang yang ahli maksiat? Boleh selama dia masuk dalam keadaan orang yang mustahik, orang yang kira-kira tidak mampu dan berhak untuk menerima zakat dari 8 jenis orang. Zakat fitrah khusus hanya untuk orang fakir miskin, tidak boleh digunakan untuk fisabilillah dan yang lain-lainnya. Fisabilillah dalam pandangan Imam Abu Hanifah tadi tentang orang yang mustahik tadi, ala sabilil khair, dalam semua bentuk jalan-jalan kebaikan, untuk bangun pesantren, bangun madrasah, boleh digunakan juga zakat mal, dimasukkan dalam fisabilillah. Sedangkan untuk zakat fitrah tidak boleh, hanya untuk orang fakir miskin. Adapun kalau ada orang fakir miskin ahli maksiat, maka kita lihat keadaannya ya. Andai ada 2 orang sama-sama fakir miskin, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah, maka lebih utama kita berikan yang ahli ibadah daripada ahli maksiat, karena harta yang kita berikan berpotensi digunakan untuk judi. Dikasih harta zakat malah dipakai beli minuman keras, judi dan sebagainya. Jadi untuk menghindari itu diprioritaskan dulu. Lihat skala prioritas. Orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang baik-baik dulu, miskin, tapi baik, baru kemudian kalau sudah tidak ada ya udah kasih orang yang miskin, fakir, meskipun dia tidak sholat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu saya Alan Nasrillah bertanya, jika seorang amil mendapatkan zakat tapi zakat itu digunakan sebagai modal usaha, bagaimana hukum menerima zakat tersebut? Boleh ya. Oh, jadi begini. Kalau kita sudah dapat bagian zakat sebagai amil, ingat amil itu harus ditugasi oleh negara. Kalau hanya dibuat-buat seperti di masjid, panitia zakat dan sebagainya, itu namanya wakalah ya. Akadnya akad wakalah. Orang tersebut disebut dengan muwakil, orang yang mewakilkan muzaki untuk menyalurkan zakat, bukan disebut amil zakat karena tidak ditugaskan oleh negara. Tidak mendapat SK dari lembaga yang ditugaskan oleh negara. Maka yang boleh dia lakukan hanya ngurusin, terima dan antarkan zakat. Tidak ada bagiannya sebagai amil zakat. Taruhlah dia adalah amil zakat yang resmi, sudah dapat SK dari negara sehingga dapat gaji atau bagian daripada zakat tersebut. Baznas itu ada gajinya ya, dan diambilkan dari
pengumpulan itu 1/8 harta zakat itu amil yang ditugaskan oleh negara. Misalkan dia dapat bagian dari zakat mal itu 4 juta per bulan. Sehingga kalau dia kumpulkan bisa digunakan untuk modal usaha. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Untuk amil sudah saya jelaskan tadi, meskipun dia kaya boleh menerima bagian daripada zakat. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau dia alihkan kepada yang lain juga boleh. Ini boleh-boleh saja. Kemudian hukum apa jika kita tidak mengeluarkan zakat sementara kita masih mampu nih bayar zakat? Oh, ini ancamannya berat ya. Orang yang tidak bayar zakat ancamannya berat. Dalam Quran Allah firmankan, yauma yuhma 'alaiha walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan orang-orang yang memiliki harta, mengumpulkan emas dan perak, tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikan kepada mereka kabar gembira berupa azab yang pedih, yaitu hari di mana mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu disetrika bagian kepala, punggung dan lambungnya dengan api neraka. Fatuqu ma kuntum taknizun. Sambil disetrika akan diberikan ejekan atau hinaan kepada dia. Fatuqu ma kuntum taknizun. Ini harta yang dulu kamu simpan, tidak kamu berikan zakatnya, rasakan akibat daripada menyimpan harta tanpa mau sedekah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ayat ini menggambarkan orang yang tidak mau bayar zakat diberikan 2 adab. Pertama, adab secara fisik berupa dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan disetrika, dijidat, di lambung dan di punggungnya. Yang kedua, adab secara hati dengan direndahkan dan dihina melalui perkataan faduku ma kuntum taknizun. Nih, rasakan harta yang dulu kamu simpan tidak kamu mau bayar zakatnya, wal iyadu billah. Jadi jangan coba-coba tidak bayar zakat padahal mampu untuk membayar zakat. Kemudian apa yang terjadi kalau lupa bayar zakat? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Al-Majmu' li Syarhil Muhadzab mengatakan mereka yang lupa, betul-betul lupa, boleh mengqadha membayar zakatnya kalau betul-betul lupa berdasarkan kias dengan hadis Nabi, man nasiya au nama fasalli idza dzakara awistaiqadha. Siapa yang lupa melaksanakan salat wajib, hendaknya dia salat ketika dia bangun, lupa atau tertidur, salat ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Salat fardu ain, begitu juga zakat hukumnya fardu ain. Kalau ada orang yang betul-betul lupa, kelolosan dan ada udzur tertentu sehingga tidak bisa menunaikan zakat di waktunya, seperti zakat fitrah misalnya, boleh dia qadha, dia kejar, dia bayar kembali zakat yang sudah terlewat. Syaratnya betul-betul lupa ya. Syaratnya betul-betul lupa. Meskipun dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah dikatakan kalau sudah kelewatan waktunya dia dihitung sebagai orang yang lalai. Dan kelalaian ini juga lumayan besar dosanya. Dihitung sebagai orang yang lalai, kemudian dia cukup mengeluarkan zakat dan dihitung sebagai zakat atau sodakoh yang sunnah. Misalkan dia lupa bayar zakat fitrah, tetap dia keluarkan hartanya itu dihitung sebagai zakat sunnah, sodakoh sunnah, tidak dihitung sebagai zakat fitrah, dan dia hanya minta ampun, taubat kepada Allah. Ini yang ini adalah kesimpulan daripada Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Baik, saya pikir itu beberapa hal yang sudah ditanyakan oleh teman-teman dari kelas THP. Adapun dari kelas bisnis, tidak bisa melakukan zakat. Jika tidak ada melakukan zakat, terus keluarganya tidak ada meminta ulangan, siapa yang bisa mengeluarkan zakatnya? Jika tidak bisa mengeluarkan zakat, terus tidak ada keluarga yang, ya kalau ada udzur syar'i, misalkan dia sedang dalam keadaan sakit keras, tidak bisa bayar zakat karena keadaannya, begitu juga keluarganya tidak bisa membayarkan zakat karena tidak paham mengenai itu, jadi maafu. Nanti ketika dia sehat, ketika sudah bisa bayar zakat, silakan dikeluarkan semua zakat yang dia miliki. Zakat yang tertunda untuk dia bayarkan. Baik, saya pikir ini sudah habis waktu Zoom kita.
Apakah kita boleh bayar zakat fitrah 2 kali, Pak, kepada orang yang tidak mampu? Bayar zakat kewajibannya hanya 1 kali. Kalau kita lebihkan itu menjadi tatawwu. Kata Nabi SAW, illa an tatawwa'a, kecuali kamu mau sedekah. Tatawwu boleh kamu lebihkan, bayar zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup dulu ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan lewat WA saja. Insyaallah saya akan tanggapi ketika waktu luang. Ini saya ada orang lain yang harus saya temani dulu sebentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari pada siang hari ini berkah dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.